bangun pengertian, penting sekali. Iya. Oke, mantap. Jadi, Ray, jangan lupa Ray, kita masih bahas Ray punya pelajaran. Pertanyaan. Kamu semua akan offended gara-gara saya. Jadi semua bilang, kamu pengikutnya ya? Itu dia. Dan gara-gara kamu pengikutnya, kamu juga saya mau aniaya. Saya cuma pengikutnya kok. Betul kan saya? Bukan main kayak. Nggak kenal dia kok. Saya nggak kenal. Jadi waktu dibilang nggak kenal apa? Supaya jangan dianiaya. Jangan dianiaya, ya. Betul Mbak Deni? Artinya 2 Timotius 3:12 bilang, kalau kamu ikut-ikut Tuhan Yesus, hati-hati, kamu akan menjadi seperti dia, kamu akan menjadi godly, dan semua yang live godly akan dipersecute. Nampaknya Petrus lupa konsep itu ya. Iya. Betul. Dan bukankah Petrus sama dengan kita semua yang mau berubah karakternya? Ya? Saya ingat dulu waktu awal-awal, mungkin sampai sekarang, tapi dulu gini. Setelah kita di GOR atau di Benny punya rumah lah. Ayo foto semua yang semua, oke? Dan mau foto, aduh saya jangan foto lah. Kenapa? Nanti kelihatan saya dengan kalian, lalu saya diolok-olok, keterlaluan sekali. Itu offended sebetulnya itu kan. Itu offended. Atau kok berdirinya di belakang, kasih lihat dong. Aduh, nanti saya diasosiasi dengan kalian. Nah, emangnya kita sedang menderita di sini? Halo Om. Jadi kan kami di Indonesia itu sebelum join sama keluarga di sini kan udah terima Godhead kan, kekabaran nolak Trinitas kan? Ya, sudah terima nature dengan presence karena kita tahu artinya Godhead kan? Iya. Sorry Om, itu. Maksudnya tahu kan Om? Jadi perkabaran tentang Bapa dan Anak. Kemudian suatu hari ada teman yang menikah yang kita kenal. Terus tapi kita nggak diundang. Terus setelah dia sudah selesai menikah, kita nggak masalah lah. Terus tiba-tiba ada teman yang lain bilang sama kami, mereka nggak mau undang kita karena mereka bilang gini sama aku, kami sebenarnya pengen undang kamu, tapi nanti banyak pendeta gereja yang datang, nanti kami dikira bagian dari kalian. Wah, itu dia. Dia ya. Bukankah sejak Present Truth mulai itulah yang kita dengar setiap hari? Iya, betul Uncle. Makanan hari-hari itu Kak. Sampai segitu ya Niko. Tapi kami santai aja, tapi aku jawabnya ketawa aja. Amun sampai segitunya ketakutan kita ini terlalu. Kita ini yang bekerja. Padahal Kak, yang kenyataannya Kak, ini untuk nikah bukan main damai sekali kita sekarang dibandingkan mereka yang kesana kemari kayak hidup dalam kegelisahan. Kalau mereka bisa lihat itu, apakah kita merasa diberkati sekali dengan pekabaran yang kita dapat? Sementara hidup mereka ketakutan loh nih, panik. Dan bilang kita nggak mau jadi seperti kita yang hidup kita kayak bukan main peace-nya. Betul Stanley. Dan mereka mau coba tanya ke Kak Shelly, berusaha untuk mengikut gaya kita sekarang. Tapi kalau mau mengikuti gaya bukan karena kebenaran akan Kak Shelly kita diskusi tadi malam Kak. Mana Kak Shelly? Iya, yang mau country living Kak. Tapi kalau country living bukan alasan yang benar, apakah itu akan dapat peace juga? Sama aja. Jadi
Karena kita lihat begini Kak, orang-orang yang begitu bukan orang-orang yang reason, feeling, takut difoto bareng. Oh jangan sampai ini kali ketahuan. Loh, ngapain menyiksa diri? Kalau lebih baik tidak sama sekali. Ngapain mau gabung-gabung kalau merasa diri emangnya kita penyakit kusta. Tapi coba lihat sekarang nih, apa yang kita dapat. Kita sudah terbiasa dengan begini. Mereka putus saja pekerjaan, kayaknya mau stres. Mau nggak tahu mau bikin apa. Kita udah dari dulu memang begini. Tuhan yang kasih makan. Apakah pernah kita khawatir? Ya, jadi, aduh, bukan main. Dan apakah sama dengan gini, Stan? Apakah sama dengan gini? Saya mau selamat, tapi jangan bilang ya saya ngomong sama kamu. Itu sebabnya saya datangnya malam-malam. Oh, mirip Kak, mirip. Nikodemus. Betul. Sama persis. Oh, saya pengen selamat sekali. Tapi tolong jangan bilang ya saya datang ke sama kamu itu sebabnya malam-malam. Bukanlah, aduh. Coba kita berdiri di sisi kebenaran Tuhan nih. Apakah Tuhan diolok-olok Kak? Aduh, bukan main kebenaran yang bercahaya lebih dari matahari. Kalian malu mau terima itu? Kalian mau aja terima cahaya matahari benefitnya, tapi yang sumber cahaya kalian malu. Waduh, itu pengolokan yang luar biasa sebenarnya. Duh, ya Tuhan, kita semua jalan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oke, thank you, San. Randy. Oke, tanya aja. Kayak kita kan sekarang, Randy, minggu lalu mereka mau lawat aku karena pemecatan. Marbun juga kan. Oh. Iya. Baru kita bilang begini, udahlah, mereka mau ketemu pendeta, Marbun, sama sekretaris sidang. Kita bilang enggak perlu. Kita udah rindukan sejak lama supaya saya dicoret aja. Pak Marbun udah bilang, kalau enggak dibalas SMS-nya, sudah siap dipecat. Kita balas, iya. Ini dia minta lagi mau ketemu. Kita bilang kita tidak ada waktu lagi. Kita punya waktu sekarang mau belajar mengenal Tuhan. Kita kok enggak hilang? Kita bilang sama sekretaris sidang. Saudara sekarang masih gereja? Oh belum Bu. Kita dibilang enggak gereja. Jadi saudara juga sekarang enggak gereja berarti hilang kayak kita. Oh diam. Dan akhirnya kita enggak kasih waktu Randy. Kita kasih, aduh keluar aja puji Tuhan. Keluar tuh ayat-ayat akhirnya diambil apa konklusi. Aduh Tante Marcia betul kata Kang. Tante Marcia poin yang paling nomor 1 mujizat Tuhan. Itu perubahan hati dari cinta dosa menjadi benci dosa. Kalau cuma sakit disembuhkan itu bukan mujizat. Itu mujizat tapi kecil. Tapi perubahan hati kita. Akhirnya, aduh Randy memang puji Tuhan. Kalau udah pernah masuk keluar dengan sendirinya. Kita pikir, aduh daripada mereka Badar, Esther sama Pak Sutardi. Kita bilang itu bukan urusan mereka. Itu urusan aku dengan sidang. Tapi aku sudah minta. Lama sekali. Kita juga nggak pindah kok. Nama kita masih di Manado. Jadi sebenarnya enggak. Saudaraku, kita bilang sekarang Tuhan sudah mau datang. Kamu masih sibuk dengan mau pecat itu anggota. Aduh, orang bukan kok pemecatan. Aduh, sudah jelas. Kamu mau datang untuk make sure saya supaya dipecat. Pecat aja, kita tidak ada waktu lagi untuk mau ketemu. Kita terlalu sibuk mencari mengenal Tuhan sekarang. Jadi waktu kita mahal, nggak ada lagi yang waktu untuk sia-siakan untuk hal-hal yang sia-sia. Saya bilang udah enggak usah datang. Tapi pendetanya Randy, aduh manis budi sekali. Ngomong, kita bilang kita respect dengan kamu punya pendeta sekarang. Tetapi biarlah ya, kasih waktu kita untuk kita mau mengenal Tuhan sekarang. Enggak usah, pecat aja. Kalau kamu sudah ambil kesimpulan pecat, kita sudah rindukan udah lama itu. Supaya kita dikeluarkan dari keanggotaan. Karena belum tentu ada nama di gereja. Tetapi apakah nama kita
ada di surga. Lama Randy, 1 jam lebih tapi kita tidak kasih kesempatan. Ayat-ayat keluar aja mana yang udah pernah masuk. Memang betul-betul kita rasakan, Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kasihan dia bilang, aduh iya, dan Tante Marcia, ya gak ada waktu, iya. Tetapi kayaknya sudah ada waktu. Tidak ada waktu. Kita tidak ada waktu lagi. Mau ngomong apa lagi? Kita sore lah kok dipecat. Kita lagi belajar, kita nggak hilang saudaraku. Hati-hati kalian yang pikir aku hilang, kalian yang mungkin hilang. Pikirkan baik-baik. Aduh ya Tante Marcia, terima kasih ya. Tante Marcia kita dapat banyak. Tante Marcia punya apa? Aduh puji Tuhan, kita lagi belajar mau mengenal Tuhan. Jadi udahlah. Pak Marbun lagi, kita nggak balas Randy. Apa kita salah? Kita nggak balas dia. Kita ngomong dengan pendeta, ngomong dengan sekretaris, ya dengan Pak Marbun kan, aduh pusing Randy, kayak anak kecil dia. Iya kayak anak kecil banget. Masa cuma enggak balas SMS, dia bilang sudah siap dipecat, tapi dia iya silakan. Dia pikir aku sakit hati kan, dengan enggak balas dia punya SMS. Malah aku bersyukur kalau aku dikeluarkan dari buku sidang. Aduh, makasih banyak Randy. Puji Tuhan. Kita rasakan memang kalau pernah masuk akan keluar dengan sendirinya. Kalau memang betul-betul Roh Kudus tuntun kita. Dan memang kita nak kasih waktu orang mau ngomong. Dan tak bilang, udah pecat aja aku, enggak apa-apa. Kita kok lagi belajar. Yang penting walaupun tidak ada nama di sidang, tapi kita yakin belum tentu ada di sidang kita punya nama dan ada juga di surga. Akhirnya oh iya dan makasih ya Tante Marcia. Itu memang benar-benar terbilang Tuhan semua datang masa ada sibuk lagi mau pecat si A, si B. Aduh kalian ini bukan main dan bukan main. Itu terlalu sekali itu. Bagaimana orang punya hati untuk orang benci dosa? Kenapa ini mau pikir-pikir lagi? Siapa yang mau dipecat? Siapa yang nggak dipecat? Aduh, sangat-sangat mengerikan. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita main. Anyway, thank you. Itin bilang Itin mau coba jelaskan offended ya. Oke, silakan Itin. Oke, terima kasih. Go ahead, Itin. Halo, Dedi. Halo? Halo? Apakah Dedi bisa dengar? Bisa. Dedi yang bisa dengar tapi nggak bisa lihat. Oh, alah. Apa itu Dedi? Tin bukan mau menjelaskan lagi tentang offended, tapi Tin ada mau tanya kalau yang Itin contoh ini apakah masuk dari offended atau tidak gitu. Oke, silakan. Kan tadi Dedi udah singgung tentang ini, bukan tersinggungnya Dedi, kayak Dedi ada pergi di kayak contoh tentang ini foto-foto itu dang, kan orang kayak rupa tadi itu contoh yang dikasih, saya nggak mau foto dengan contoh dengan didikan nanti supaya apa itu? Yang tadi dang Didi udah kasih itu contoh dang, nggak jadi kayak rupa saya nggak mau foto dengan pekabar ini. Putus-putus saya Putus. Oh iya kotek lupa. Internet kita lagi slow. Jadi sorry, sondar putus-putus. Coba jangan pakai Oke. video. Nah, bagaimana Det? Bisa? Gini terang. Oke, Anti. Tadi kan Dedi udah kasih contoh yang foto-foto itu dang Dedi, yang saya nggak mau foto dengan pekabar ini kayak contoh dengan Dedi supaya nanti saya nggak di apa gitu kan. Nah, kalau itu dari segi pandangan itu kayak dibilang itu offended kan Dedi, karena nggak mau ada hubungan dengan saya ini kebenaran kayak gitu dang.
Kalau yang dari segi contoh ini, Dedi, apakah ini masuk dari Iya. masuk contoh offended kayak gini? Saya tidak, saya kayak nggak perlu foto-foto dang dengan seorang gitu dang, kayak nggak perlu foto, apalagi dengan Dedi Ren kayak gitu yang jadi bawa kabar nggak perlu foto karena berdasarkan kutipan Rono buat pakai kutip dang Dedi, orang kan nggak boleh bawa foto-foto gitu Dedi. Apakah itu offended gitu, Ded? Jadi bisa dapat? Oke, itu namanya salah baca konteks. Oh, salah Iya, baca. bisa jawab. Itu namanya salah baca konteks. Jadi bukan nggak ada hubungan dengan offended. Karena Rasulullah nggak pernah bilang jangan foto-foto. Yang dia bilang ialah kalau foto-foto jangan memberikan diri sehingga membesarkan diri. Nggak pernah dibilang jangan foto-foto. Jadi itu Dedi tidak termasuk. Jadi itu bukan offended, itu nggak ngerti orang berbuat. Nggak, itu bukan offended, itu nggak ngerti roh nubuat. Oke? Oke, Dedi, itu saja yang itu Dede? namanya karena terlintas di pikiran tentang itu. Karena itu bagian dalam itin, maksudnya orang dalam dan gitu. Oke, Ded, thank you. Kita kan pernah share itu, dan kita sudah jawab itu, dan kita bilang juga tidak mengerti roh nubuat dan malahan benci roh. Oh, mantap, jadi peringatan itin sendiri sampai lupa. Oke, Dedi. Oke, mantap Idin. Oke, kita lanjut ya. Mantap Idin, oke? Halo, Uncle. Kita... Cica. Mana Cica? Kita mau tanya, Uncle. Ya, Cica. Tadi yang dengar cerita Arce tentang apa? Pecat dan nggak pecat itu, Uncle. Kita mau tanya, apakah kita sebagai present truth yang udah tahu organisasi Advent itu Babel, apa kita punya pekabaran tentang kewajiban kita untuk mengundurkan diri ya, Uncle? Maksudnya nama kita minta kita hapus atau itu nggak masalah buat kita nanti di depan, Uncle? Nama kita dipecat atau enggak gitu, Uncle? Jadi kita bingung aja karena ada yang dikeluarin, ada yang kayaknya kalau nggak minta dikeluarin nggak akan dikeluarin. Apakah akan bermasalah gitu, Uncle, dengan kita ke depannya kalau kita... Saya nggak bisa bilang itu bermasalah sekali. Jadi kalau bisa disingkirkan, singkirkan. Karena gitu. yang kan ini prinsipnya. Apakah ada nama-nama yang di gereja yang nggak akan masuk surga? Iya, ada. Jadi apakah yang paling penting nama kita di surga? Buku kehidupan. Iya, betul. Konsepnya ini. Nama kita di gereja, nama kita nggak di gereja, tidak menentukan keselamatan. Iya. Okay? Tapi kalau rasa, oke, cabut nama saya, silakan. Silakan. Okay. Tapi nggak mau saya gunakan sebagai kepatutan di mana kalau kalian nggak lakukan, nggak selamat. Karena konsepnya nama ada, nama enggak menentukan tidak. Oh, oke. Iya, dapat, Uncle. Mantap. Thank you. Oke, mantap juga. Oh, baik. Kita waktu itu mau singkirkan, lalu mereka aja nggak tahu nama kita di mana. Saya nggak tahu di mana, mereka nggak tahu di mana. Oh, kita tahu di mana? Oke lah. Mungkin kalian sudah buang kali gue. Ya ampun. Kita nggak tahu lagi di mana. Pokoknya menjur di surga aja sih. Iya, betul. Nama kita masih ada di sekolah sahabat, Uncle. Makanya. Wow. Oke. Mantap Cita ya. Oke, mantap. Ini suka kita sedap ngomong-ngomong gini dan karena ini kenyataan hidup kan. Anyway, kita kembali ke sini ya. Mantap. Nah, kita mau jawab punya pertanyaan. Lalu bilang setelah saya kembali lagi, setelah saya dibangkitkan kembali atau bangkit kembali, saya akan menuju Galilea sebelum kamu. Artinya kalau mau ketemu saya di Galilea. Ini udah jelas dibilang. Nanti ketemu di Galilea
selesai bangkit, bukankah kalau kita dengar, wow, jadi mau mati ini ceritanya, lalu bangkit lagi, mantap dong, mantap bangkitnya lagi kan sih? Iya, betul. Betul? Tahu nggak? Mereka terima nggak Tuhan Yesus mau mati? Enggak. Enggak dari Tidak. Kalau mereka nggak terima Tuhan Yesus mati, apakah mereka terima dia bangkit lagi? Kalau mati pun enggak. Tidak. Enggak, Uncle. Tidak. Apakah itu kebenaran, Stan? Apakah itu kebenaran yang Iya. mereka tolak? Iya, kebenaran. Itu dia. Betul. Iya. betul. Jadi kebenaran itu yang mereka tolak, okay, sehingga mereka calon-calon offended semua. Okay. Boleh? Tolak kebenaran offense. Jadi sebenarnya ya, jadi kebenaran ini hanya mengungkapkan kebenaran apa yang mereka tolak, okay? Karena ini yang dibilang di sini. Oke. Walaupun kebenaran apa saja yang ditolak akan offended, tapi ini kebetulan yang diungkapkan yang mereka tolak. Oke, boleh tidak? Boleh, Uncle. Oke. Halo. Lalu Petrus jawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, dan Online dulu, lihat kan. Tuhan Yesus bilangnya kepada them. Siapa them? 11. murid-murid yang ikut. Karena satu sudah nggak. Betul? Iya. Oke. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada all men. All men jumlahnya berapa? Sebelas. Karena dialah Oh, yang iya. 11. Betul? Iya, iya, betul. 10 ya. Kan? Karena dia yang ke-11. Jadi dia bilang pada 10. Dia bilang kepada 10 murid yang lain. Ini penting juga. Kita bilang jumlah supaya kalian lebih cerita. Kita nggak mau gitu. 10 ini yang akan offended. Saya tidak. Wah, Gawat nggak, Stan? aduh, pede banget. Aduh, gawat. Mereka yang akan offended, saya tidak pernah akan. Wow. Ray lagi renungkan apa hubungan dengan pertanyaan, benar nggak, Ray? Atau sudah dapat, Ray? Sudah terbit fajar sedikit ya? Betul, belum. Oke, jadi pertanyaannya gini. Apa hubungan yang kalian yang lain tanya, Ray? Apa sih pertanyaannya, betul, Ray? Jadi ini, Stan. Oke, jadi gini. Mereka yang offended, yang offended mereka. Jadi pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus bilang kamu semua 11 offended, lalu Petrus bicara kepada Tuhan Yesus kan, dia bilang mereka semua yang offended, betul nggak sih? Jadi waktu mereka dia bilang all men, dia sedang tunjuk kepada yang lain, betul? Betul, Petrus tunjuk teman-temannya yang 10 itu. Dan dia yang lain tidak offended. Jadi untuk tunjuk kepada yang lain, dia lihat, dia tunjuk, tapi disimbolkan, dia lihat dan tunjuk, walaupun mungkin enggak. Bagaimana? Sudah ngerti secara simbol, dia sedang lihat kalau 10 muridnya. Iya, Uncle. Iya.
Walaupun dia nggak lihat juga, tapi secara mental dia sedang lihat itu 10 itu. Dengan catatan masih di situ ya. Tuhan, mereka akan. Nah, mereka akan. Dan mereka akan itu sama dengan mereka lihat. Sama dengan Petrus lihat. Itu 10 itu. Tapi dia nggak perlu lihat karena dia tahu mereka di situ. Betul? Oke. Jadi ini bukan soal lihat literal, tapi dia mau Tuhan Yesus bilang, lihat mereka itu semua. Tanpa ada yang perlu lihat. Kalau gitu, kita ngerti nggak sih? Yuk. Halo Uncle. Coba ya, takut salah ngerti. Jadi, Petrus bilang kayak Jangan gitu. takut, Yud. Petrus bilang kayak gitu ke Tuhan Yesus, mau tunjukkan, kan Tuhan Yesus bilang, kalian semua. Tapi Petrus bilang, mereka kan. Walaupun semuanya itu nunjukin yang Tuhan Yesus maksud itu mereka yang lain, yang 10, nggak termasuk dia gitu. Bukan saya. Ya, okay. Jadi secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa dia bilang waktu dia bilang mereka itu seakan-akan dia lihat tuh mereka, bukan saya. Walaupun dia nggak perlu lihat, tapi secara konsep dia harus lihat konsepnya, walaupun kenyataannya dia nggak perlu lihat, betul? Boleh? Iya. Oke, mantap. Oke, jadi sebenarnya dia bilang apa, Stan? Dia sedang sombong kan? Saya tidak akan, mereka akan. Sombong nggak, Stan? Betul, Kak. Kak, bisa dilihat begini, Kak. Ini Petrus ini, kita udah pernah tahu kan waktu Yesus dibunuh. Dan dia bilang, jangan. Dia juga nggak setuju akan kata dibunuh juga di situ kan, Kak. Dan itu Tuhan sudah pernah tegur ke dia. Dan sekarang dia ulangi hal yang hitungannya teguran yang sama, Kak. Di doubling. Artinya kalau 2 kali betul-betul satu teguran yang sebetulnya nggak perlu terjadi karena dia sudah pernah ditegur dengan hal yang sama. Bisa dilihat dari sisi Matius 16 ayat 23. Get thee behind me, setan, dia bilang ke Petrus, Petrus jangan mati, bukankah kelas PCI sekali, karena yang mereka lihat, yang mereka anti adalah kematian, padahal meskipun janji ada mereka untuk hidup, mereka udah nggak mau lihat itu. Halo, udah Sen. Kabur ya Sen. Ya, kalau begitu jawaban kita sekarang menentukan jawaban kita nanti, seperti itu? Iya dan enggak, karena saya bisa berubah nanti. Itu mau menjawab itu perlu reason panjang, Bung. Oke, tapi San, yang Stanley bilang ya, tapi jangan di situ karena kita iya kita mau ke situ, cuma sempat terlintas aja. Sempat terlintas. Kita ngerti, San. Tapi tinggalkan dulu itu karena kita mau kasih tunjuk sesuatu yang lain, oke? Nah, jadi begini. Itu Nika itu anti-Korah punya ayat itu. 1 Korintus 10:12 ya. Oke, jadi gini ya. Jadi kita lihat Petrus punya kebiasaan ialah untuk mau tunjukkan bahwa dia lebih mantap dari murid-murid yang lain. Dari situ. Boleh? Boleh gitu? Boleh? Rey sudah dapat ini, Rey. Betul nggak, Rey? Dia mau tunjukkan bahwa dia selalu lebih hebat dari yang murid-murid lain, kan? Apakah yang lain mengerti nggak? Nah, ini kita sedang menghantarkan kalian dari sini. Gimana? Iya, ngerti, Kak? Sampai di situ ngerti. Oke. Jadi konsepnya ialah, saya nggak akan, kamu akan. Saya lebih mantap dari kamu. Itu konsepnya. Itu konsep. Oke, nah sekarang kita mau lihat. Kita tahu di Matius 14, Petrus lihat angin, betul? Dia lihat angin. Ini Petrus yang sama saya, dia lihat angin kan? Nah pertanyaan saya, kenapa bisa dilihat angin? Kok bisa dilihat angin, betul?
kan? Kenapa dia bisa lihat angin? Ini dia. Jadi waktu Petrus jalan, dia lihat Tuhan Yesus. Betul kan, Seth? Iya, Kak. Waktu jalan. Kenapa dia mau maniso lihat angin, dan itu pertanyaannya. No, apakah yang lain mengerti apa maniso? Sudah tahu kan? Genit ya, Uncle? Apa sih? Tapi kok genit sama angin? Boleh. Kayak genit ya. Genit artinya kenapa mau genit-genit? Pandangannya dialihkan dari Tuhan Yesus gitu. Boleh? Itu dia. Okay. Nah, ini manusia bukan genit loh, tapi konsepnya, oke? Dalam konteks ini, oke? Jadi ngapain mau alihkan pandangan dari Tuhan Yesus? Manusia amat sih, gitu. Gitu ya. Ini jawabannya. Tapi Matius 4 nggak bilang kan, Doi? Nggak bilang. Tapi berdasarkan dia punya karakter di karakternya waktu menuju ke Bukit Zaitun, karakternya selalu dia mau tunjuk siapa? Murid-murid yang lain, betul? Iya? Betul? Jadi apa hubungan itu dengan dia lihat angin, Yud? Well, kalau saya lihat Tuhan Yesus, murid-murid di mana? Depan, kanan, kiri, belakang. Belakang. Well, sekarang pertanyaan saya. Kalau Tuhan Yesus di depan, kemungkinan besar pilihannya angin di kiri atau di kanan. Betul? Di kiri atau boleh? Di kanan? Ya. Boleh. Tergantung sebelah mana dilihatnya, betul? Kita nggak tahu. Right? Jadi kenapa dia bisa lihat angin? Well, berdasarkan tadi yang kita baca tadi, dia harus kasih tunjuk kepada murid-murid, saya bisa jalan, kamu enggak. Bagaimana? Betul, Uncle. Saya bisa jalan, mantap. Kamu masih di perahu. Ngeri ya. Saya tidak akan mengkhianati. Kamu semua akan. Bagaimana? Iya. Jadi waktu dia lihat di belakang, karena murid-murid di belakang kan, pas lihat belakang, hey, lihat, saya sedang jalan. Wah, dia nggak bisa begini terus, kan capek lehernya. Dia harus kembali lagi ke Tuhan Yesus. Dan bilangnya lihat kiri. Pas kembali ke Tuhan Yesus, pak, lihat angin. Silakan. Iya. Jadi silakan. Jadi pertanyaannya apa, Uncle? Kalau belum. Jadi kalau dia mulai mereka akan itu sama dengan lihat angin ya, Kak? Atau bagaimana kayak itu? Well, gara-gara Maniso harus lihat angin. Aduh. Betul nggak? Ray, sejauh ini gimana, Ray? Mau dibungkus, Ray. Jadi Ray tanya, di Matius 14 nggak dibilang dilihat ke belakang. Di Kerinduan Segala Zaman dibilang dilihat ke belakang. Bisa nggak buktikan dari Alkitab lihat ke belakang? Sudah dibuktikan nggak? Mari kita lihat dia punya kutipannya. Jadi lihat kutipan dulu ya. Oke. Oh, enggak. Betul. Makanya Ray, kadang-kadang cerita itu enggak ada verbatim, tapi cerita itu selalu ada konsepnya. Oke. Nah, Kerinduan Segala Zaman. Melihat kepada Tuhan Yesus, Petrus jalan dengan rasa mantap.
Tetapi sementara dia self satisfaction, kayak dia bisa jalan, dia mandang ke belakang ke teman-teman, kalian nggak jalan ya, lalu dia kembali lagi ke arah Tuhan Yesus, dan di perjalanan leher dia lihat angin, Stan. Wow, ini pelajaran bagus buat kita. Betul. Wah, wih, gawat ya, Stan. Terima kasih Ray sudah tanya, mantap. Gawat Kak, dalam artian begini Kak, gawatnya Kak. Bisa jadi kalau kita nggak hati-hati, kita self satisfaction dengan pencapaian kita. Hati-hati, aduh. Ini Peter ini, kita juga. Bukankah self satisfaction itu boleh dikatakan sombong? Iya, itu dia Kak. Saya bisa aja murid bilang, jangan lupa, jangan lihat-lihat ke sini. Ngapain lihat-lihat ke sini? Jalan, lihat ke depan aja, nggak usah lihat ke belakang sini, barusan. Itu bisa diimajinasikan. Itu gawat. Akhir sih, tenggelam. Itu dia, gawat. Wih, emang Petrus. Bukankah kita banyak Petrus juga? Iya, betul. Bahaya. Bagus ya, pelajaran firman Tuhan bagus ya, Dewi. Iya, benar, Ren. Ini jadi pelajaran bagi saya sendiri dan dialamin. Untung didengar ini. Jadi, thank you, Ren. Bukan main. Jadi untuk berjalan di dalam kebenaran, penurutan, harus ada pengekangan diri juga Kak ya. Jangan mentang-mentang sudah bisa lewati 1-2 persoalan, 1-2 tuntutan menurut tuntutan gospel, seakan-akan kita sudah self-satisfaction dan melihat teman-teman lain di belakang, saya sudah di sini. Hati-hati, bisa tenggelam kita. Ini pelajaran betul-betul present sekali lah kalau buat kita untuk lebih hati-hati. Penting nggak Stan kita belajar supaya kita selalu diingatkan supaya selalu fokus. Sangat Kak. Itu sombong banget ya si Petrus ya Om ya. Well, saya nggak mau bilang dia sombong ya, karena saya juga tanpa kebenaran ini nampaknya sombong juga. Tapi puji Tuhan, dia sudah sadarkan nggak mau lagi. Amin, Kak. Betul. Semua orang ada unsur Petrus. Ada. Semua orang ada. Halo, Kak. Iya. Betul. Iya betul itu. Betul. Halo Kak. Iya saya mau tanya. Halo. Yuli. Iya. Ini Alin di situ ya. Alin punya buah-buah ini. Iya Kak. Saya di sini habis ya. Ini kuota lagi habis jadi. Wah. Ya. Mantap. Iya Kak. Jadi kalau kita sudah lihat kita punya teman yang sudah ini salah, apakah kita langsung bisa bilang dia foolish? Kalau berdasarkan pelajaran ini, belum bisa dong. Kita bilang dia foolish. No, kuncinya gini ya. Kalau orang salah, foolish itu tergantung dari dia sudah tahu atau enggak. Walaupun yang salah itu foolish, tapi foolish itu berdasarkan time of ignorance atau time of enlightenment. Jadi foolish itu di hadapan Tuhan, kalau sudah terima terang dan tetap jalan di yang salah, itu foolish. Tapi kalau orang nggak pernah terima terang, kalau di jalan salah, nggak bisa dibilang foolish, walaupun secara keseluruhannya itu foolish. Kalau gitu? Gimana, Yuli? Iya, Kak. Ya. Jadi kuncinya gini,
Kuncinya gini ya. Yang penting saya jangan foolish lah, itu yang paling penting nomor satu. Nomor satu itu saja. Walaupun ada nomor-nomor lainnya, yang penting saya jangan foolish. Itu yang harus dikunci mati dulu. Betul? Yuli? Iya Kak, karena saya harus menilai diri saya dulu. Saya nggak bisa langsung menilai diri orang lain. Karena bukan kita berarti hati-hati sekali. Tapi Yuli, jangan lupa. Ibrani 5 bilang saya harus bisa membedakan foolish dengan wise di orang lain. Jadi jangan dengan yang penting saya aja, nggak usah lihat orang lain. Well, bukannya saya mau lihat-lihat, tapi kalau kebetulan lihat saya harus bilang ini benar atau salah. Betul? Iya Kak, iya. Sesuai dengan Ibrani 5, kan? Jadi jangan, nggak usah perhatikan orang lain. Betul, kita nggak usah perhatikan orang lain. Tapi kalau nggak perhatikan lalu kebetulan lihat bagaimana? Apakah pura-pura nggak lihat? Bagaimana mau pilih teman kalau saya nggak boleh bilang dia nggak baik? Pengaruhnya. Betul lihat? Nggak usah bilang nggak baik, kita nggak usah tunjuk-tunjuk orang. Pilih aja teman itu kalau gitu. Lah, nggak bisa. Betul? Bagaimana dengan pelajaran association? Bukankah harus bisa membedakan? Tapi kalau nggak bisa membedakan lagi, semua association acara bebas dong. Betul kan? Halo Kak. Ya, Yuli, silakan. Bagaimana kalau begini? Kita langsung saja nasihat bicara sama orang itu. Kalau kau begini, temanku, sahabatku, saudaraku, kau bisa jadi foolish. Gitu. Sebenarnya begitu. Karena begini, banyak orang pemahaman bahwa saya belum jadi foolish. Banyak orang yang begitu, dia belum paham. Tapi kita yang sudah paham, kita seharusnya bicara langsung ke orang itu, bukan kita berdiam, baru kita bicara ke komunitas yang sudah tahu. Itu yang lain cerita. Betul. Jadi ada banyak kategori, Yuli. Yang Yuli bilang satu kategori itu. Kategori lainnya ialah bagaimana kalau orang tahu itu sudah tahu kebenaran, lalu sudah menyangkalnya, itu kategori lainnya yang kita nggak mau bicarakan. Oke, tapi sudah ngerti kan? Jadi yang paling penting sekarang apa? Belajar dari setiap yang kita pelajari, ulang-ulang kembali, yakini sendiri, dan hidupkan masing-masing. Dan kalau kita semua hidupkan, kita semua akan kabarkan kabar yang sama. Boleh? Oke, jadi itu Ray punya pertanyaan sudah kita harapkan tadi 5 menit, Ray. Kayaknya lebih dari 5 menit itu ya. Mantap, Ray. Mantap. Iya. Mantap, Ray. Mantap. Good job. Oke, artinya kita harus kembali. Di sini persimpangan jalan bingung sekarang. Bingung. Kemana ini, Sen? Iya. Levensin sama ini kayak. Well, Petrus memang sumber segala sesuatu pelajaran. Kita ada pelajaran yang judulnya Worship God. Tapi Worship God karena walaupun baru keluar dari oven, cuma 2 halaman saja. Tadi kita tahu 2 halaman bisa 2 jam. Kita harus habisin Peter Slide. Oke? Kita harus habisin Peter Slide. Karena kalau enggak, sudah 2 yang dikasih keluar dari oven, lalu enggak dihabisin. Kan? Gunadi dan Nike punya pelajaran ini. Oke, kalau gitu mari kita ke semua mantap loh. Karena semua